Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arma Wulandari. Saya dari PAI Regular A semester 6. Untuk tugas final test strategi pembelajaran, saya memilih yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis proyek, atau adalah salah satu pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar melalui proses penyelidikan dan penyelesaian proyek yang menentang dan bermakna. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif terlibat dalam proses pembelajaran yang terstruktur, kolaboratif, dan berfungsi pada siswa. Adapun prinsip dari PJBL, yaitu pertanyaan memadu ada driving question. PJBL dimulai dengan pertanyaan pemandu yang menantang dan relevan, yang mendorong siswa untuk menyelidiki dan mencari solusi. Proyek ini bermakna, proyek yang dipilih harus bermakna bagi siswa, relevan dengan kehidupan nyata, dan memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan makna. Kolaborasi. PJBL ini menekankan kerjasama tim. Siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek. Penyelidikan. Siswa melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan mengevaluasi hasil. Presentasi hasil. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka kepada kelas atau audiens lain. Refleksi. Siswa merefleksikan proses pembelajaran mereka, apa yang telah mereka pelajari, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang. Adapun langkah-langkah implementasi PJBL, yaitu menentukan topik dan pertanyaan pemandu. Pilih topik yang relevan dan menarik bagi siswa, lalu rumuskan pertanyaan pemandu yang menantang dan fokus. Membagi siswa dalam kelompok. Bagilah siswa ke dalam kelompok kecil dengan memperhatikan kemampuan dan minat masing-masing siswa. Memfasilitasi penyelidikan. Berikan siswa waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelidiki topik dan mencari solusi. Bimbing mereka dalam prosesnya, tetapi jangan memberikan jawaban langsung. Membimbing dan memberikan umpan balik. Berikan bimbingan dan umpan balik yang konstruktif kepada siswa selama proses proyek. Adapun pengevaluasi hasil proyek. Evaluasi hasil proyek berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur. Pertimbangkan hasil proyek, proses kerja, dan refleksi siswa. Adapun presentasi dan refleksi siswa. Siswa dapat mempresentasikan hasil proyek mereka dan merefleksikan pengalaman pembelajaran mereka. Dan keunggulan PJBL ini itu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, lebih termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran karena mereka bekerja pada proyek yang bermakna dan menantang. Meningkatkan keterlibatan berpikir kritis. PJBL mendorong siswa untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Meningkatkan keterampilan kolaborasi. Siswa belajar untuk bekerja sama dalam tim, berbagi tanggung jawab, dan mencapai tujuan bersama. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka dan berkomunikasi dengan orang lain. Atau meningkatkan keterampilan manajemen waktu dan sumber daya. Siswa belajar untuk merencanakan, mengelola waktu, dan menggunakan sumber daya secara efektif. Adapun tantangan implementasi PJBL, yaitu membutuhkan perencanaan yang matang. PJBL membutuhkan perencanaan yang matang dan detail untuk memastikan proyek berjalan lancar. Membutuhkan sumber daya yang cukup. Proyek mungkin membutuhkan sumber daya yang cukup seperti bahan, peralatan, dan akses internet. Membutuhkan waktu yang cukup. PJBL membutuhkan waktu yang cukup untuk memungkinkan siswa menyelesaikan proyek secara mendalam. Adapun proses membutuhkan keterampilan guru yang memadai. Guru perlu memiliki keterampilan untuk membimbing siswa dalam proses proyek dan memberikan umpan balik yang efektif. Adapun penerapan di Indonesia atau di Kalimantan, PJBL dapat diterapkan di Kalimantan Selatan dengan fokus pada isu-isu lokal seperti konservasi hutan, hujan tropis, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi lokal, dan pelestarian budaya Banjar. Proyek dapat dirancang untuk melibatkan komunitas lokal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Adapun contoh proyeknya, yaitu menciptakan solusi untuk masalah lingkungan di Kalimantan Selatan,
mendesain dan mengembangkan produk kerajinan tangan khas Kalimantan Selatan, atau membuat film dokumenter tentang budaya dan sejarah Kalimantan Selatan. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan yang memadai, PJBL dapat menjadi strategi pembelajaran efektif dan bermakna bagi siswa di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.